Dompet tebal dengan beberapa kartu kredit membuat Naya terdiam bingung. Ada rasa haru karena memiliki suami yang tidak pelit, juga bingung apakah harus menerima mengingat mereka tidak serumah. Mungkin jika mereka tinggal bersama, dengan senang hati Naya akan menerimanya. Bukan materialistis, tapi kalau Naya bisa menyimpan uang tersebut, sudah pasti suaminya tidak bakal suka jajan di luar seperti ayahnya dan Leonal. Di dunia ini uang bisa membeli banyak hal, termasuk harga diri seseorang. Contohnya saja Javier yang menggunakan uang untuk mendapatkan kesenangan di luar dan menyakiti istrinya. Namun, satu hal yang pasti, uang juga bisa membuat hidupmu menderita, tidak semua hal bisa dilakukan dengan uang. Apa kakak yakin? Tentu, aku tidak pernah suka melakukan lelucon pada istriku. Benar-benar suami idaman banyak wanita. Naya merasa sangat beruntung bisa mengenal dan menikah dengan pria seperti Bara. Sejak awal, walau alasan pernikahan mereka bermula karena rasa bersalah, tapi Bara tidak pernah memperlakukannya dengan buruk, selalu memenuhi kebutuhannya. Dan satu hal yang paling penting, Bara tidak mengambil kesempatan menyentuhnya selayaknya kebanyakan suami. Pria itu menghormatinya, bahkan hingga sekarang hanya ada ciuman dan pelukan. Tidak memaksanya menuruti semua ego prianya. Sungguh, sebuah keberuntungan yang banyak wanita iri. Tapi kita tidak tinggal bersama. Bagaimana kakak akan melakukan aktivitas jika dompet ini berada di tangan Naya? Kau benar. Aku hampir lupa. Setelah itu, Bara tanpa menjelaskan apa maksud dari kata-katanya. Ia mengambil ponsel lalu menghubungi Albert. Posisi mereka yang sudah tiba di restoran tidak membuat Bara mengurungkan niatnya. Halo, Tuan. Halo, tolong antarkan pakaianku ke keluarga Malik. Mulai sekarang hingga istriku resmi kembali ke rumah, aku akan tinggal di sana. Baik, Tuan. Saya akan segera mengirimkan pakaian Anda. Naya menatap Bara intens. Bukan ini yang ia inginkan. Walau mereka sudah sedikit membaik, tapi tinggal bersama apalagi tidur di atas ranjang yang sama setelah beberapa bulan berpisah, terasa sedikit canggung. Naya tidak meminta kakak pindah. Tapi aku ingin pindah, bukankah kita suami istri? Jadi, kita harus tinggal bersama, bagaimanapun setiap malam aku merasa kedinginan. Aku butuh pelukan hangat istriku. Sebuah cubitan mendarat di lengan Bara, membuat pria tersebut mengiris kesakitan, tapi tidak ada niat marah. Ia bahkan merasa senang karena berhasil menggoda istrinya. Simpan kembali, Naya bisa menggunakan uang pemberian kakek dan ayah Ibran. Naya menyerahkan dompet tersebut kembali pada Bara, namun langsung ditolak oleh sang suami. Jika kau berani mengembalikannya, maka aku akan menciummu sekarang juga di sisi. Lihat bagaimana hidupmu setelah ini jika orang-orang tahu kau menelantarkan suamimu. Nah, Bara mulai menggunakan cara-cara tidak tahu malu untuk memaksa istrinya menerima dompetnya, membuat Naya mau tidak mau harus menerimanya. Menyebalkan, ucapnya lalu memasukkan dompet tersebut ke dalam tas yang sedang Bara bawa. Bara. Ketika keduanya tengah sibuk dengan dunia mereka, tiba-tiba suara teriakan terdengar. Bara langsung menatap ke arah suara tersebut lalu menarik tangan Naya lembut menuju menjadi yang sudah dipesan oleh temannya. Maaf, membuatmu menunggu lama, ucap Bara pada temannya tanpa melihat Agatha. Tidak apa-apa. Lagi pula aku dapat melihat apa penyebabnya dan aku senang karena sekarang kau memiliki seseorang yang bisa kau goda setiap hari. Ini di luar dugaan Naya, ia berpikir teman suaminya akan kesal padanya akibat ikut berkumpul dan mungkin menuduhnya sebagai penyebab keterlambatan sang suami. Kau benar, oh ya. Aku hampir lupa. Perkenalkan wanita cantik ini adalah istriku.
Tidak lupa Bara merangkul pundak sang istri lalu menarik kursi temannya dan memberikan pada Naya sehingga keduanya duduk berdampingan. Rencana Agatha untuk duduk di sisi Bara dengan sengaja memilih kursi di depan Dino Sadalaksamana gagal total, wajahnya bahkan menjadi cemberut. Halo, perkenalkan nama saya Ainaya Hikari Malik. Naya mulai memperkenalkan namanya dengan wajah malu akibat perbuatan sang suami yang sangat terlihat jelas. Halo juga Nona Naya. Perkenalkan namaku Dino Sadalaksamana, kau bisa memanggilku Dino, dan tolong jangan terlalu formal. Bagaimanapun sejak kau menikah dengan Bara, maka kita telah menjadi teman. Dino memutuskan mengabaikan perbuatan Bara yang sangat disengaja. Baik, senang berkenalan denganmu. Begitu juga denganku. Betapa beruntungnya Bara bisa menikahi wanita baik sepertimu, aku jadi iri padanya. Ada rasa bangga di wajah Bara ketika mendengar temannya memuji sang istri. Dan Agatha semakin membenci Naya. Mengapa kau mengajaknya? Bukankah ini makan siang untuk menyambut Dino, seharusnya kita makan bertiga saja. Tidak ada orang luar yang hadir. Lagi-lagi Agatha melakukan kesalahan akibat emosinya. Apa maksud dari kata-katamu itu? Dia istriku. Bukan orang luar, dan tidak ada peraturan dalam pertemanan yang melarang membawa istri saat pertemuan. Dino menatap kecewa pada Agatha. Jujur pria itu menyukai Agatha bahkan sampai pada tahap sangat mencintai. Bara dan Agatha tahu itu, tapi entah bagaimana Dino tidak pernah memaksa wanita itu mencintainya dan selalu bersedia menjadi tameng untuk Agatha. Berulang kali Bara menasihati Dino, bahkan saat Agatha menyatakan cinta padanya, Dino juga ada di sana. Untungnya Bara langsung menolak, dan sejak saat itu hubungan mereka merenggang. Bukan Dino yang melakukannya, hubungan Dino dan Bara tetap baik-baik saja. Hanya pada Agatha, Bara melakukan penjauhan. Bayangkan, kau tahu bahwa sahabatmu mencintai temanmu, dan temanmu menyadari cinta tersebut. Tapi, bukannya menghargai dia malah membuat hubungan mereka rusak akibat keserakahan. Sejujurnya, dari pertemanan mereka bertugas. Bara hanya merespon Dino dengan baik, sedangkan Agatha yang sejak awal memaksa masuk ke dalamnya hanya menjadi angin berlalu oleh Bara. Tapi sayangnya Agatha tidak pernah peduli pada penolakan Bara dan perasaan Dino. Dia yang selalu menjadi pusat perhatian banyak pria sejak mereka berada di bangku sekolah hingga kuliah membuatnya merasa sangat arogan, dan setiap orang harus menyukainya. Lihatlah apa yang kau lakukan, Bara. Sekali lagi kau melukai hati temanmu. Apa pertemanan kita selama ini memang tidak berarti apapun di matamu? Jangan melebih-lebihkannya, Agatha. Kau pasti tahu seperti apa sikapku sejak dulu. Andai mereka tidak di tempat umum. Sudah pasti Bara akan mencaci maki Agatha karena sudah menghina istrinya. Melihat situasi menjadi tidak kondusif, Naya memutuskan menghentikan pertengkaran keduanya. Kak, Naya sangat lapar. Bisakah kita makan siang sekarang? Kak Dino juga pasti sudah lapar. Bukankah begitu? Pandangan Naya beralih ke Dino ketika bertanya. Ya, aku sangat lapar. Jadi bisakah kalian memberikanku wajah, kita baru bertemu, dan Agatha. Naya adalah istri Bara, seharusnya kita menerimanya sebagai keluarga karena Bara telah memilihnya. Meskipun kecewa dengan perasaan Agatha yang tak kunjung berhenti mendambakan Bara, Dino bersedia bekerja sama dengan Naya untuk mencairkan suasana.